Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi Dapodik ya. Jadi sesuai dengan judul, yaitu terkait dengan cara yang benar untuk melakukan mutasi PTK ataupun pendidik dan tenaga pendidikan di aplikasi Dapodik. Mungkin ini terkesan dengan mudah, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin tidak teman-teman lakukan saat mengeluarkan PTK ataupun pendidik dan tenaga pendidikan di aplikasi Dapodik. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Dapodiknya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu login dengan akun Dapodiknya masing-masing. Nah, jadi untuk mutasi PTK itu dilakukan ya dengan akunnya si operator aplikasi Dapodik ya. Jadi bukan dengan si guru. Nah, mungkin teman-teman yang sering teman-teman lakukan yaitu langsung ke bagian GTK. Kemudian teman-teman pilih nama si guru ya, seperti ini contohnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian teman-teman klik di bagian penugasan. Setelah itu mungkin teman-teman bakal mengeluarkan dia di bagian ini ya, baik itu mutasi, wafat, pensiun dan sebagainya. Jadi yang bisa ditarik dan apa itu mutasi ya. Kemudian di sini karena guru ini adalah pensiun, sudah pensiun, kita akan mengeluarkan. Mungkin teman-teman langsung di bagian ini langsung melakukan yang namanya mutasi ya. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum mengeluarkan si guru dari aplikasi Dapodik ya. Jadi yang teman-teman harus perhatikan yaitu terkait dengan riwayat karirnya pada aplikasi Dapodik ya. Nah, jadi ini gunanya untuk merekam jejaknya ataupun masa kalau dia adalah guru honorer, yaitu untuk mencatat dia sebagai guru honorer. Misalkan dari sekolah A dia TMT-nya kapan, kemudian sampai kapan. Jadi di sini ada tanggal pertama kerja, tanggal TMT kerja, tanggal terhitung mulai kerja, kemudian TST kapan dia terakhir bekerja. Nah, jadi sebelum kita melakukan yang namanya mutasi ataupun mengeluarkan si guru dari aplikasi Dapodik, jadi teman-teman isi dulu TST kerjanya ya, terhitung selesai kerjanya. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan dulu kalau riwayat karir ini yaitu untuk mengetahui TMT pertama kali diangkat sebagai guru dan perjalanan karirnya sebagai guru, baik di sekolah maupun di sekolah yang lain. Jadi kalau ada guru honorer yang berkata, gimana nih saya pindah sekolah, apakah masa ngabdi saya itu dihitung atau tidak? Ya, tetap dihitung selama riwayat karirnya itu terisi dengan sempurna di aplikasi Dapodik ya. Nah, kemudian di sini sudah dijelaskan baik yang sudah selesai masa baktinya maupun masih aktif. Misalkan masih aktif mengajar di sekolah saat ini dan juga sekolah lain. Jadi seperti itu. Misalkan Bapak Ibu ada dua sekolah yang Bapak Ibu honor ataupun yang ngajar, maka di sini diisikan juga ya. Nah, jadi diisikan nanti di sekolah non-induknya melalui akun PTK. Nah, untuk mengisi ini, misalkan saya mau mengisi TST-nya, jadi Ibu ini akan pensiun, maka kita isi tanggal dari tanggal awal dia bekerja di sekolah ini sampai dia pensiun di sini. Nah, jadi kita isi TST. Nah, untuk mengisi TST ini bisa dilakukan dengan akun PTK. Mungkin teman-teman sering menggunakan namanya fitur pengaturan, kemudian tukar akses pengguna. Tapi saya sering menggunakan dengan akun PTK-nya masing-masing. Ya, dibiasakan untuk menggunakan yang namanya akun PTK-nya si guru. Ya. Nah, setelah teman-teman masuk ke aplikasi Dapodik, selanjutnya teman-teman klik di bagian guru dan kemudian klik di bagian nama PTK-nya, kemudian teman-teman klik di bagian ubah. Nah, setelah itu teman-teman ya silahkan mengisi riwayat karirnya, yaitu untuk menghentikan ataupun menyelesaikan bahwa dia tidak lagi aktif di sekolah ini. Maka kita isi TST ya di bagian ini. Nah, di sini misalkan dia sudah pensiun itu di bulan 5 Juli ya, 5 Juli. Nah, di bagian ini selanjutnya kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kita kembali lagi ke
Selanjutnya teman-teman kembali lagi ke menu GTK, klik di bagian guru, dan silakan teman-teman klik di bagian nama guru tadi yang akan kita mutasikan ataupun keluarkan ataupun kita pensiunkan. Kemudian klik di bagian pensiun, kemudian tanggal keluarnya yaitu sesuai dengan SK yang dia terima. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik agar data si gurunya itu secara sistem itu sudah pensiun ya. Jadi kalau kita tidak melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik, itu datanya tidak akan berubah secara online ya. Silahkan klik di bagian validasi, kemudian klik validasi lokal, teman-teman validasi semua sampai tidak ada data yang invalid. Nah, setelah itu teman-teman lakukan sinkronisasi seperti biasa ya. Jadi pastikan dulu ketika sebelum mengeluarkan yang namanya PTK. Jadi teman-teman pastikan dulu sebelum mengeluarkan yang namanya PTK itu pastikan teman-teman dulu mengisi yang namanya riwayat karir gurunya ya. Pastikan bahwa dari sekolah awal dia mengajar sampai saat ini itu terekam di Dapodik. Jadi kalau ada yang bertanya ini bagaimana Pak Mun kalau saya mutasi, apakah honor saya itu yang lama itu masih terdaftar atau tidak? Ya masih, selama riwayat karirnya terisi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang ada perubahan nanti terkait dengan SK di riwayat karir itu diisi. Jadi seperti itu riwayat video singkat hari ini. Mungkin itu dapat memberi sebuah pencerahan bagi teman guru dan operator sekolah terkait dengan pendataan di aplikasi Dapodik. Saya Pak Mun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.